Pagi itu dunia masih terlihat normal. Burung berkicau, anjing menggonggong, dan manusia sibuk dengan rutinitasnya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Kicauan itu terdengar terlalu teratur. Gonggongan itu seperti memiliki makna. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia menyadari. Mereka sedang diawasi dengan cara yang baru. Di seluruh dunia, hewan berhenti berperilaku seperti biasanya. Burung gagak membentuk formasi di langit. Sapi berhenti memakan rumput dan menatap pemiliknya. Ikan berenang dalam pola yang menyerupai tulisan. Kucing di rumah tidak lagi bermain, tapi duduk dia menatap layar televisi, seolah mengerti berita yang sedang dibacakan. Kemudian, sesuatu yang mustahil terjadi. Seekor anjing di Jerman mulai berbicara. Suaranya serak, pelan, tapi jelas, "Aku tahu siapa aku." Dan sejak detik itu, dunia tak pernah sama lagi. Dalam beberapa jam, fenomena itu menyebar ke seluruh planet. Semua hewan, dari serangga hingga paus, mulai menunjukkan tanda kesadaran. Mereka bisa berpikir, berkomunikasi, dan memahami bahasa manusia, tapi dengan cara mereka sendiri. Kebun binatang berubah menjadi tempat negosiasi. Peternakan menjadi medan ketakutan. Dan manusia, untuk pertama kalinya, merasakan pandangan balik dari makhluk yang selama ini mereka kuasai. Tidak ada yang tahu bagaimana ini terjadi. Apakah ini mutasi, evolusi, atau sesuatu yang lebih besar? Yang pasti, dunia telah berubah. Bukan lagi tentang manusia yang mempelajari hewan, tapi tentang hewan yang mulai mempertanyakan manusia. Di malam pertama setelah peristiwa itu, bumi menjadi sunyi. Tidak ada gonggongan, tidak ada kicauan, hanya suara angin. Dan di tengah keheningan itu, muncul pertanyaan yang membuat setiap manusia takut tidur. Jika semua hewan kini secerdas manusia, siapa yang akan menjadi penguasa berikutnya? Para ilmuwan awalnya mengira ini hanyalah kebetulan. Mungkin efek gelombang elektromagnetik, atau paparan virus yang memengaruhi otak hewan. Namun, hasil penelitian awal menunjukkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Setiap spesies hewan mengalami lonjakan aktivitas otak di bagian prefrontal cortex, area yang selama ini hanya aktif pada manusia. Dalam hitungan jam, struktur saraf mereka berkembang seperti melompati jutaan tahun evolusi. Burung gagak mampu menyusun alat dari ranting dan batu. Bukan sekadar naluri, tapi dengan perencanaan. Gajah mulai menggambar simbol di tanah untuk berkomunikasi. Ikan paus mengubah pola sonar mereka menjadi frekuensi teratur seperti bahasa. Dan lebah membentuk sarang dengan pola yang menyerupai tulisan matematis. Semuanya terjadi bersamaan. Seperti satu sinyal yang diterima oleh seluruh spesies di bumi. Pemerintah di berbagai negara mulai panik. Organisasi internasional mengumumkan status darurat ekologi global. Mereka takut bukan karena hewan berubah menjadi agresif, tapi karena mereka mulai berpikir, dan lebih penting lagi, mulai mengerti. Manusia tidak lagi menjadi satu-satunya spesies yang sadar siapa dirinya. Para ahli biologi mencoba mencari sumbernya. Ada yang menduga ini akibat radiasi dari gelombang komunikasi manusia yang menumpuk selama ratusan tahun. Ada yang percaya partikel mikro dari eksperimen teknologi genetik bocor ke atmosfer dan memicu reaksi global. Namun teori paling gila datang dari seorang ilmuwan di Jepang. Katanya, bumi sedang menyeimbangkan kecerdasan. Jika manusia terlalu pintar hingga merusak alam, maka alam memberi kecerdasan pada makhluk lain untuk melindungi dirinya. Tak butuh waktu lama sampai hipotesis itu terasa benar. Hewan berhenti tunduk. Kuda menolak dikendarai. Burung menolak dikurung. Dan di suatu pagi, seluruh anjing di dunia berhenti menggonggong. Mereka hanya menatap ke arah manusia dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Pandangan yang berkata, "Kami mengerti siapa yang sebenarnya melakukan kesalahan." Beberapa minggu setelah kebangkitan hewan, dunia berubah jadi tempat yang asing. Kota masih berdiri, tapi suasananya seperti menahan napas. Di jalanan, burung-burung tak lagi terbang sembarangan. Mereka terbang berbaris, membentuk formasi di langit seperti patroli. Anjing-anjing berhenti menuruti perintah manusia. Kucing pergi dari rumah-rumah dan tak pernah kembali. Peternakan hancur pertama kali. Sapi menolak dikurung,
Ayam menyerang penjaga kandang. Dan kuda menendang pintu istal hingga pecah. Semua hewan bekerja sama, seolah memiliki rencana. Di kamera pengawas, terekam momen saat ratusan hewan membuka pagar kandang mereka sendiri dan berjalan keluar bersama, diam, tanpa suara. Tak ada teriakan, tak ada perlawanan, hanya keheningan yang menakutkan. Di laut, paus dan lumba-lumba mengubah arah migrasi mereka menuju pesisir kota besar. Mereka tidak menyerang, hanya muncul di permukaan, menatap bangunan di daratan. Manusia yang melihatnya mengaku merasa diawasi. Di hutan, serigala berhenti berburu. Mereka mulai menjaga wilayah mereka seperti prajurit yang berpatroli. Media sosial dibanjiri video aneh. Seekor burung beo menirukan suara manusia bukan untuk bercanda, tapi untuk memberi peringatan. Waktu kalian sudah cukup. Anjing menggonggong di depan gedung pemerintahan. Kawanan gajah menutup jalan utama di India selama berhari-hari tanpa alasan jelas. Hewan-hewan mulai mengambil alih ruang yang dulu mereka hindari. Ketika manusia mencoba melawan, mereka sadar sesuatu yang lebih menakutkan. Hewan-hewan itu tidak bertindak acak. Mereka tahu bagaimana sistem manusia bekerja. Mereka tahu listrik, makanan, dan air adalah kunci. Dan satu persatu, mereka menutup akses itu dari peradaban manusia. Dalam waktu kurang dari sebulan, kota-kota besar kehilangan pasokan pangan. Jalan hutan tidak bisa dilalui. Laut dikuasai makhluk cerdas yang tak bisa dinegosiasikan. Bumi perlahan beralih kekuasaan, tanpa perang, tanpa ledakan. Hanya perubahan diam yang tidak bisa dihentikan. Bulan berikutnya, manusia menyadari sesuatu yang tak lagi bisa dibalikan. Bumi bukan milik mereka lagi. Kota-kota besar berubah menjadi reruntuhan hidup. Burung gagak bersarang di menara telekomunikasi yang mati. Anjing membentuk kawanan dan menjaga jalanan dari siapapun yang mencoba keluar. Di hutan, gajah dan harimau berpatroli bersama. Membentuk wilayah yang tidak boleh dimasuki manusia. Sistem transportasi lumpuh, listrik padam, dan makanan langka. Hewan tidak sekadar bereaksi, mereka berstrategi. Satu persatu, simbol kekuasaan manusia jatuh. Sebuah rekaman viral menunjukkan sekawanan monyet menyerbu gedung parlemen di India. Di Brasil, burung-burung menabrak turbin listrik hingga jaringan nasional padam. Di Jepang, paus menabrak kapal perang yang sedang berpatroli di laut terbuka. Semua terjadi hampir bersamaan, seperti mereka saling berkoordinasi. Militer mencoba melawan. Senjata otomatis dipasang di perbatasan kota, tapi tak ada musuh yang terlihat. Hewan bergerak hanya di malam hari, memanfaatkan gelap dan keheningan. Ketika pagi tiba, hanya terlihat jejak kaki, bulu, atau sirip, tapi tak ada yang bisa ditangkap kamera. Mereka tahu kapan manusia mengawasi, dan tahu kapan harus diam. Lalu, datang hari yang disebut malam sunyi. Seluruh dunia kehilangan koneksi. Internet mati, satelit berhenti memancarkan sinyal. Dan komunikasi global lenyap dalam satu malam. Ketika pagi datang, hewan-hewan tidak lagi bersembunyi. Mereka muncul di jalan, di laut, di langit, tenang, tanpa menyerang. Hanya berdiri menatap manusia. Seolah mengatakan, sekarang giliran kami. Beberapa manusia berusaha bernegosiasi, tapi sia-sia. Bahasa bukan lagi penghubung, karena hewan tidak ingin berbicara. Mereka hanya ingin diingat. Dan setelah itu, manusia perlahan menghilang dari permukaan bumi. Seperti bayangan yang memudar di bawah cahaya baru. Bertahun-tahun setelah manusia menghilang, bumi menjadi tenang. Bangunan runtuh ditelan tanaman liar. Jalanan menjadi sungai kecil. Dan suara mesin digantikan oleh nyanyian alam yang baru. Tidak ada peradaban, tidak ada kebisingan, hanya keseimbangan yang sempurna. Hewan-hewan kini hidup dengan aturan mereka sendiri. Mereka tidak membangun kota atau menulis sejarah. Tidak ada raja, tidak ada perang. Setiap spesies menjalani hidupnya tanpa serakah, tanpa ambisi. Bumi kembali seperti semula, hidup, tapi damai. Namun di beberapa tempat, jejak manusia masih tersisa. Patung patah di taman, mobil berkarat di tengah hutan. Layar elektronik mati di bawah debu laut. Beberapa hewan berhenti di depan benda-benda itu. Menatap lama,
seolah mencoba memahami maknanya. Seekor anjing duduk di depan rumah kosong selama berhari-hari. Seekor burung gagak membawa kunci kecil dan menjatuhkannya di depan pintu, yang tak akan pernah terbuka. Mereka tidak membenci manusia, mereka hanya mengingat. Karena dalam diri setiap makhluk di bumi, ada sedikit bagian dari manusia, rasa ingin tahu, keberanian, dan ketakutan yang sama terhadap kesepian. Dan mungkin, disitulah kesalahan manusia dulu dimulai. Saat mereka lupa bahwa semua kehidupan berasal dari tempat yang sama. Suatu hari, kamera tua yang masih aktif merekam pemandangan kota yang ditelan laut. Seekor paus melintas di atasnya. Perlahan membuka mulut dan mengeluarkan bunyi panjang. Seolah menyanyikan lagu perpisahan. Frekuensinya terekam selama 7 jam. Dan para peneliti di generasi baru menyebutnya sebagai lagu terakhir manusia. Bumi tak lagi berbicara dengan suara manusia, tapi melalui laut, udara, dan langkah setiap makhluk. Pesannya masih terdengar. Jika kau ingin menguasai dunia, belajarlah dulu untuk hidup bersamanya.